Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Kita bersyukur oleh karunia Tuhan menyertai dan melindungi kita. Karena itu mari kita berdoa. Di dalam rasa syukur kami kepadamu Tuhan, kami menaikkan pujian, sebab Tuhan menganugerahkan kami kehidupan. Terangi setiap langkah hidup kami dalam kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mewujudkan untuk hormat kemuliaan Allah sebagai buah-buah iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedia mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bacaan kita pada hari ini Amos pasal 5 ayat 14 sampai dengan 17. Firman Tuhan demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di semua lapangan akan ada ratapan dan di setiap sudut jalan orang akan berseru, aduh, aduh. Petani dipanggil untuk berkabung dan para peratap untuk meratap. Di semua kebun anggur akan ada ratapan, karena aku akan melintas di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa melakukan firman yang didengarnya. Salam kepada kita semua dalam perjumpaan renungan harian edisi Kamis 17 Juli. Tema perenungan kita hidup untuk kemuliaannya. Tuo umpakalabi puang matua. Ada satu istilah yang sedang marak selalu digunakan oleh banyak generasi muda dewasa ini, yang disingkat dengan istilah YOLO. Singkatan dari ungkapan You Only Live Once. Ini dipakai untuk mendorong seseorang menjalani hidup untuk melakukan apapun yang diinginkan, meskipun itu memalukan dan bisa berdampak buruk. Makin banyak orang yang melakukan sesuatu dengan alasan agar hidup yang hanya sekali ini terasa makin hidup, sekalipun harus mengorbankan imannya. Ibu bapak, saudara-saudara, sebagai umat kesayangan Allah, tidak lantas kemudian membuat bangsa Israel senantiasa rindu untuk mencari Allah dan kehendaknya. Perbuatan membelakangi Allah membuahkan penghukuman. Namun penderitaan yang mereka alami atas penghukuman itu rasanya tidak pernah cukup untuk membuat mereka bertobat. Malah mereka terus melawan Allah dengan keinginan hati mereka. Karena itu melalui Amos, Allah menegaskan betapa Allah mengasihi mereka. Allah mau mereka mengerti bahwa Allah selalu menanti umat untuk berbalik kepadanya. Lalu bagaimana caranya? Dengan mencari yang baik, bukan yang jahat, seperti dalam firman Tuhan yang kita telah baca ayat 14 bacaan kita, dan ayat 15, dan membenci yang jahat serta mencinta yang baik, serta menegakkan keadilan. Orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus pun mestinya menjalani hidup dengan berusaha mencari jalan Tuhan. Mungkin tidak selalu mudah, kadang harus berkorban, tetapi Allah dapat menyatakan penghukuman bagi yang terus-menerus melakukan apa yang jahat di matanya. Tetapi Ia juga adalah Allah yang Maha Kasih, yang berjanji untuk tetap ada di setiap perjalanan kehidupan umat yang senantiasa mencari jalannya. Karena itu saudara-saudara, jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita. Dengan demikian hidup yang hanya satu kali ini akan sungguh indah dalam rancangannya. Roh Kudus menyertai kita
untuk selalu hidup untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan Bapa kami di sorga. Kami percaya bahwa dalam perjalanan hidup kami terkadang-kadang apa yang kami inginkan tidak senantiasa menjadi hal yang baik, dan kadang-kadang kami mengorbankan iman. Tapi firman-Mu mengajarkan kami bagaimana sebagai orang percaya kami harus mencari yang baik bukan yang jahat, membenci yang jahat dan mencintai yang baik, serta menegakkan keadilan. Itu berarti kami harus hidup untuk kemuliaan Allah. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati kami, sehingga benar-benar kami menghidupi firman Tuhan. Kami datang berdoa Bapa, untuk seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan di tempat ini dimanapun berada, kiranya diberkati dalam seluruh kehidupan. Sehingga hari ini senantiasa menjadi hari penuh sukacita. Ampunkan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian edisi Kamis 17 Juli 2025. Dari tengah-tengah pelayanan dan pusat pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, menyampaikan kepada kita semua selamat beraktivitas, kasih setia dan perkenan Allah di dalam kuasa Roh Kudus-Nya terus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Amin.